Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan salah satu materi nutrasetika, yaitu nutrasetikal dari herbal. Ya, seperti yang kita ketahui, di Indonesia merupakan salah satu dari 3 negara yang mempunyai biodiversitas tinggi. Dari peta ini adalah peta global biodiversitas, di mana yang berwarna merah di situ berarti jumlah spesiesnya itu lebih dari 5.000 per kilometer per 10.000 kilometer. Dapat dilihat di Indonesia sendiri di sini ya, biodiversitasnya sangat tinggi. Nah, dari keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia, ternyata 40.000 merupakan jenis taman berbunga. Ini adalah keanekaragaman hayati yang sudah diidentifikasi ya. Jadi masih banyak lagi yang belum teridentifikasi. Dari 40.000 jenis tanaman berbunga, 7.500 merupakan spesies yang berkhasiat sebagai obat herbal. Dan 940 spesies telah teridentifikasi. Pada tahun 2013, 283 spesies sudah terdaftar di Badan POM, di mana 30% telah dibudidayakan dan 70% masih diambil dari alam ya. Dilihat dari biodiversitasnya ini sangat tinggi sekali, tetapi seiring dengan waktu, dengan meningkatnya populasi terjadi penurunan keanekaragaman hayati. Ini sebenarnya yang ditakutkan ketika jumlah populasi meningkat, di mana nanti membutuhkan rumah atau pangan yang perlu bertambah ya. Jadi nanti akan mengganggu keanekaragaman hayati. Nah, salah satu topik kita adalah nutrasetikal dari herbal. Herbal biasanya kita sebutnya adalah phyto itu artinya herbal dan kalau bahasa ininya adalah bahasa Yunaninya adalah phyto. Herbal ini bisa digunakan untuk obat, bisa berupa dalam bentuk ekstrak, jadi diekstraksi dulu ya, nanti mungkin akan belajar di farmakognosi. Kemudian bisa dibuat dalam bentuk rajangan, jadi herbalnya hanya dirajang, bisa berupa serbuk, bisa digunakan tunggal atau campuran dari beberapa jenis tanaman. Jadi kalau kita kenal istilah Indonesianya adalah jamu itu biasanya adalah campuran, tidak hanya jenis satu ya. Kunyit asam berarti itu terdiri dari 2 campuran, kunyit dan asam. Kemudian beras kencur itu juga terdiri dari beras dan kencur ya. Kemudian untuk di Indonesia sendiri, herbal ini digunakan selain untuk dalam bentuk teh ya, dalam bentuk seduhan, bisa juga dalam bentuk obat tradisional. Jadi nanti dia dicampur, ditumbuk, terus nanti diminum, direbus gitu ya. Nah, bisa juga untuk pangan fungsional, bisa juga untuk nutrasetika ya. Dan bahan kimianya kita sebut adalah fitokimia. Ada yang mengenal juga sebagai fitomedicine. Untuk tanaman dimanfaatkan juga untuk kuliner, aromaterapi, dan aroma dan pengharum. Untuk yang 2 ini terutama adalah tanaman-tanaman yang punya minyak atsiri. Misalnya mawar, melati itu ya, atau lavender, di mana selain dia sebagai aromaterapi, ternyata dia berkhasiat juga untuk menghilangkan insektisida ya, menghalau insektisida. Jadi penggunaan tanaman di Indonesia sedikit banyak ada terdiri dari 9 hal ini. Untuk di Indonesia sendiri, obat herbal yang sudah didaftarkan di Badan POM itu dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah jamu, yang kedua adalah obat herbal terstandar, yang ketiga adalah fitofarmaka. Ini ya. Jadi penggolongan obat tradisional ini berdasarkan dari apa? Berdasarkan dari penggunaan dan pengujian yang sudah dilakukan. Untuk obat tradisional ini tidak hanya terdiri dari tanaman, obat tradisional itu juga bisa berdiri dari hewan ya, atau terdiri dari mineral ya, yang sudah digunakan turun-temurun atau sudah dilakukan pengujian di laboratorium atau pada manusia. Nah, untuk mengulang lagi ya, reminder, jamu
jamu itu adalah obat tradisional yang digunakan turun-temurun dengan khasiat yang dibuktikan secara empiris. Nih, jadi jamu itu tidak perlu diklaim, tidak perlu dilakukan pengujian kalau mau daftarin jamu tidak perlu diuji di lab atau pengujian klinis. Beda dengan obat terstandar. Jadi obat herbal terstandar, lihat bentuknya seperti 3 bintang ya. Nah, di sini adalah sediaan obat alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya dengan uji praklinik pada hewan dan bahan bakunya telah terstandardisasi ya. Sedangkan untuk yang ketiga itu adalah fitofarmaka. Di sini ya adalah obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara praklinik pada hewan dan pada manusia secara klinik, dan bahan baku dan produknya telah terstandardisasi. Jadi untuk nutrasetika, kalau nutrasetika dia mengklaim dia bermanfaat untuk sesuatu, dengan adanya klaim itu dia akan berubah status menjadi obat tradisional ya, nutrasetika yang dari herbal. Jadi ini pengetahuan ini sangat penting untuk nanti bisa mengkategorikan suatu sediaan. Nah, untuk tanaman sendiri sebagai nutrasetikal dan obat itu biasanya kita mengacu pada penggunaan tradisional yang kemudian nanti dilakukan pengujian seperti tadi, akan dilakukan pengujian secara praklinik ataupun klinik ya. Nah, untuk mungkin pernah mendengar menggunakan 1 genggam daun atau 1 ibu jari. Nah, di sini Badan POM ya, Kemenkes dan Badan POM sudah mengeluarkan suatu keputusan di mana dilakukan satuan takar, penyesuaian satuan takar dalam penggunaan ramuan obat tradisional. 1 genggam setara dengan 80 gram bahan segar. 1 bahan kering simplicia setara dengan 40-60% dari bahan segar. Bahan segar ini berarti tergantung dia punya minyak atsiri atau tidak ya. Kenapa ada standar, ada variasinya 40-60%. Kemudian kalau misalnya lengkuas 1 ibu jari itu berarti setara dengan 8 cm atau rata-ratanya sekitar 10 gram bahan segar. 1 cangkir minumnya 1 cangkir itu setara dengan 100 ml. 1 gelas belimbing itu setara dengan 200 ml. 1 sendok makan setara dengan 15 ml, 1 sendok teh setara dengan 5 ml. Nah, yang harus diperhatikan pada saat mengolah suatu herbal untuk nutrasetika itu adalah pengolahan tanaman, di mana harus diperhatikan kebersihan, peralatan, dan cara pengolahannya. Jadi ada aturannya ya. Jadi misalnya kan kalau misalnya bunga mawar kita ingin simpan, itu motongnya kan nggak lurus ya, tapi motongnya agak 45 derajat sebelum dimasukkan dalam air. Supaya apa? Supaya dia bisa awet, hidupnya bisa lebih lama ya. Dan tadi untuk klaim untuk nutrasetika minimalnya apa? Minimal obat tradisional itu punya data keamanan yang dibuktikan dengan data toksisitas akut atau LD50. Dan data yang digunakan bersumber dari literatur ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Literatur ilmiah ini bisa berupa buku, jadi mungkin ada dikenal ya, ada buku Kloppenberg atau ada buku Cabe Puyang. Nah, itu salah satu buku literatur ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk herbal sebagai nutrasetika digunakan tujuannya yang sudah tertera di formularium obat herbal asli Indonesia. Itu ada 7 manfaat atau 7 penggunaan dari herbal. Yang pertama untuk diabetes, yang kedua untuk daya tahan tubuh, yang ketiga untuk mengurangi keluhan batuk, yang keempat untuk mengurangi keluhan flu, yang kelima untuk obat darah tinggi, keenam untuk mengurangi keluhan sakit tenggorokan, ketujuh untuk meningkatkan produksi ASI ya. Ini yang diperoleh dari Formularium Herbal Indonesia Permenkes nomor 6 tahun 2016 ya. Bisa di-download dan dicek obat tanaman apa saja yang bisa digunakan untuk penyakit-penyakit tersebut. Tadi sudah disebutkan bahwa nutrasetikal yang berasal dari herbal
itu harus diketahui manfaatnya. Tadi bisa digunakan untuk berbagai macam penyakit, tapi ingat, tadi sudah disebutkan bahwa harus diketahui data keamanannya. Karena yang namanya herbal itu tidak serta-merta aman, tidak punya efek samping, tidak ya. Harus diperhatikan efek samping pada hati, efek samping pada paru-paru, pernafasan, efek samping apakah dia akan menyebabkan karsinogenisitas atau tumor atau kanker. Dia juga menyebabkan ada gangguan pada sel, sitotoksisitas ya, atau dia ada gangguan pada fungsi darah, hematotoksisitas, atau ada gangguan pada fungsi ginjal atau nefrotoksisitas, dan ada gangguan pada jantung. Jadi ini ya, jadi harus seimbang tadi, harus dia diketahui bermanfaat tapi dia harus aman ya. Ingat ada tiga persyaratan suatu bahan bisa disebut sebagai obat. Pertama dilihat dari keamanan, kedua dilihat dari efektivitas, yang ketiga dilihat dari mutu atau kualitas ya. Nah, ini berikutnya adalah nutraceutical yang berasal dari herbal. Ada kandungannya. Kandungannya kita sebut adalah fitonutrien ya. Jadi senyawa-senyawa yang ada di dalam tanaman yang bisa dimanfaatkan sebagai nutraceutical bisa berupa senyawa fenolat ya, bisa berupa karotenoid, bisa berupa antosianin, bisa berupa asam lemak omega 6, bisa berupa vitamin, bisa berupa asam organik. Jadi sangat banyak sekali sangat banyak sekali fitonutrien yang bisa dimanfaatkan untuk nutraceutical. Untuk karotenoid sendiri, karotenoid sebenarnya adalah pigmen warna yang ada di tanaman untuk warna kuning, oranye, dan merah ya. Dan ini bisa digunakan untuk anti kanker, kardiovaskular, dan untuk gangguan pada mata, terutama beta karotin. Beta karotin ini ya, dia golongan karotenoid digunakan untuk mata. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari wortel. Nih, kemudian likopen dia bisa digunakan sebagai antioksidan dan untuk kanker prostat, dan ini sudah dibuktikan secara praklinik dan juga ada juga yang sudah diuji secara klinik. Berikutnya adalah antosianin. Antosianin ini adalah pigmen untuk warna merah dan warna ungu, di mana sudah diketahui bahwa dia bisa digunakan sebagai antioksidan untuk mengurangi radang, anti kanker, untuk penyakit kardiovaskular, untuk penyakit obesitas, dan untuk diabetes mellitus. Ya, jadi sangat banyak sekali manfaat dari fitonutrien ini. Asam lemak omega 6 ini sebenarnya oleh tanaman digunakan untuk pertahanan tubuh ya. Nah, kemudian untuk vitamin ini digunakan oleh tanaman untuk berkembang, untuk tumbuh dan berkembang. Ternyata vitamin yang ada pada nutraceutical, yang ada pada tanaman, itu bisa digunakan sebagai antioksidan ya, terus antiterogenik, untuk anti karsinogenik, imunomodulator, untuk gangguan pada saluran cerna ya, pada usus besar, kanker usus besar atau kanker payudara, beberapa penyakit kardiovaskular, katarak, artritis, dan ada gangguan saraf. Jadi tanaman itu pun punya vitamin. Jadi yang membutuhkan vitamin tidak hanya manusia, yang membutuhkan vitamin juga tanaman ya. Kemudian ada asam organik, di mana digunakan sebagai prekursor untuk beberapa senyawa yang dibutuhkan oleh tanaman ya. Dan dia bisa membantu manusia untuk kalau dikonsumsi bisa membantu metabolisme tubuh dan bisa memberikan rasa ini ya. Jadi kayak misalnya ada tanaman yang dia punya asam asetat ya, jadi rasanya rada-rada asam ya, rada-rada asam getir seperti itu. Kemudian ada senyawa fenolat, di mana tanaman menggunakannya sebagai sinyal, sebagai molekul sinyal, bisa untuk pigmen, untuk perasa, untuk mekanisme pertahanan tubuh, dan dia punya manfaat sebagai antioksidan, antiinflamasi, antimutagenik, antikarsinogenik, dan bisa menurunkan resiko penyakit kardiovaskular. Jadi ini adalah beberapa, masih banyak yang lainnya yang belum kita ketahui.
Untuk bagian tanaman sendiri yang dapat digunakan itu banyak ya, bisa dalam bentuk rimpang atau empon-empon. Contohnya adalah jahe merah, jahe, temulawak, kunir, dan lengkuas. Bisa berupa umbi-umbiannya seperti misalnya bawang putih, bisa berupa kulit kayu, misalnya adalah kayu manis. Ya, dan berikutnya adalah senyawa yang ada dalam tumbuhan. Senyawa yang ada dalam tumbuhan atau tanaman itu bisa kita sebut sebagai fitokemikal. Fitokemikal ini ada banyak ya. Ada berupa senyawa organosulfur, ada berupa senyawa klorofil, ada berupa senyawa polifenol, ada berupa senyawa terpen. Nih, untuk senyawa organosulfur itu bisa berupa glukosilinilat, silinat, bisa juga isotiosianat ya, bisa juga senyawa indol, bisa alil sulfur, ada senyawa alilnya mengandung alil sulfur. Untuk yang senyawa polifenol ini sangat banyak sekali, bisa berupa asam fenolat, bisa senyawa flavonoid, bisa kumarin, bisa tanin, bisa lignan, dan bisa stiben. Untuk flavonoid dia bisa terbagi menjadi flavonol, flavon, flavanol, flavanon, antosianin, dan isoflavon. Tadi antosianin yang disebutkan sebelumnya ternyata dia adalah bagian dari flavonoid. Nah, ini adalah contoh-contoh senyawanya. Misalnya flavanol dia adalah quercetin, kaempferol, mirisetin, galangin, dan visetin. Yang berbentuk flavon strukturnya ada apigenin dan luteolin. Yang berbentuk flavonol ada katekin dan epikatekin. Flavanon ada hesperitin dan nangiretin. Antosianin ada cyanidin, ada pelargonidin, ada delpinidin, ada peonidin, ada malvidin, dan ada petunidin. Ini adalah golongan dari flavonoid. Sedangkan stiben sendiri itu salah satunya adalah resveratrol. Nih, sama-sama golongan polifenol. Untuk terpen itu terbagi menjadi dua. Ada steroid dan ada karotenoid. Tadi karotenoid yang sudah disebutkan itu golongan dari terpen, salah satu golongan terpen ya. Kemudian ada steroid, contohnya adalah fitosterol. Jadi sterol yang ada pada tanaman. Kita juga punya yang namanya kolesterol, sterol pada manusia ya. Nah, yang pertama kita bahas itu adalah klorofil. Klorofil zat hijau daun. Jadi warna hijau pada daun itu sebagian besar adalah klorofil. Dulu klorofil ini dianggap dia dianggap sebagai produk metabolit primer dan dianggap manfaatnya belum tereksplor. Ternyata saat ini banyak sediaan yang kalau kalian lihat di pasaran gitu ya, banyak sediaan yang dia mengandung klorofil, warnanya hijau. Dan baik klorofil atau turunannya ini sudah dicek, sudah dilakukan penelitian, ternyata dia bisa bermanfaat sebagai antimutagenik, sebagai antioksidan, anti kanker, anti obesitas, anti inflamasi, neuroprotektik, dan ada gangguan terhadap endokrin nih ya, terhadap hormon. Jadi manfaatnya sangat banyak, makanya kenapa sekarang banyak minuman-minuman atau nutraceutical yang menggunakan klorofil dari rumput atau dari mana ya, dari bahan-bahan yang warnanya hijau. Nah, ini adalah sumber dari klorofil yang patut untuk diketahui ya. Bisa dari bayam ya, bisa dari zucchini, bisa dari apel hijau terutama, ada parsley, ada kiwi, ada kacang hijau, terus ada mint ya, terus ada brokoli, ada kubis ya. Jadi itu adalah tanaman-tanaman yang warnanya hijau yang bisa dimanfaatkan klorofilnya untuk kesehatan. Berikutnya adalah senyawa polifenol. Senyawa polifenol ini sendiri tadi sangat banyak sekali golongannya ya. Ada flavonoid terutama, terus ada stilben ya, terus ada asam fenolat. Nah, ini adalah contoh dari sumber-sumber ininya ya, dari sumber-sumber untuk sumber tanamannya. Misalnya
katekin. Katekin ini banyaknya dari teh hijau, nih ya, katekin dari teh hijau. Hesperidin banyaknya dari jeruk ya, jeruk dan lemon. Nah, antosianin dari tanaman-tanaman yang berwarna ungu dan warnanya biru. Jadi kalau kalian lihat ada teh telang ya, bunga telang, nah itu ada kandungan antosianinnya tinggi. Genistein ini banyaknya dari kacang-kacangan ya, dari legum ya. Kemudian tangeritin ini dari jeruk ya. Terus ada quercetin ini sangat luas sekali banyaknya ya. Bisa dari bawang merah, bisa dari apel, jeruk pun ada quercetin. Dan ada yang namanya Lycocalcon A. Nah ya, jadi polifenol sendiri nanti kalian akan belajar bagaimana metabolisme senyawa asam golongan flavonoid ini ya. Nanti akan belajar bagaimana pembentukannya dan alurnya, pathway-nya. Nah, untuk manfaatnya sendiri, untuk nutraceutical ini hanya bentuk sediaannya ya. Misalnya bentuk sediaannya dibuat dalam bentuk nanopartikelnya ya. Resveratrol ini asalnya dari anggur nih. Terus ada asam katekin tadi ya, asalnya dari daun teh ini ya. Terus antosianin dari yang warnanya merah gitu ya. Nah, bisa dibuat dalam bentuk senyawa, ini adalah contoh nutracetikanya, dalam bentuk kurkumin, ini dari kurkuma, bisa dalam bentuk kapsul atau dalam bentuk tablet gitu, yang banyak beredar di pasaran dan harganya pun termasuk mahal. Ada yang satu botol tuh bisa sampai ratusan ribu ya. Dan untuk nutraceutical yang berbasis dari polifenol ini bisa dimanfaatkan untuk antioksidan, antiinflamasi, anti kanker, antibakteri, prooksidan, anti diabetik, anti hipertensi, anti obesitas, dan anti aterosklerosis. Tadi sudah disebutkan manfaatnya dan komponen apa saja atau senyawa yang bisa memberikan efek tersebut. Ini ada contohnya. Kalau ingin penasaran bisa membaca di jurnal yang ada tulisan nomor doi di bawah ini ya. Nah, untuk antioksidan, senyawa polifenolnya bisa berupa kurkumin, katekin, epigalokatekin galat, silimarin, dan apigenin. Jadi masih banyak lagi ya, masih banyak lagi yang sifatnya sebagai antioksidan, tapi ini yang paling sering digunakan ya. Nah, kemudian ada antiinflamasi dari mana? Dari kurkumin, resveratrol, baikalin, terus rutin, hesperitin, dan silibin. Nih, anti kanker dari resveratrol, quercetin, kurkumin ya, epigalokatekin galat, terus ada hiperisin dan ada silimarin. Antimikroba, kurkumin, silimarin, polifenol, dan rutin. Jadi sangat banyak sekali, dan yang harus diperhatikan adalah satu tanaman dia bisa memiliki beberapa efek. Misalnya di sini kita lihat kurkumin ya. Kurkumin biasanya kita peroleh dari kurkuma ya, atau temu-temuan. Contohnya adalah temulawak. Temulawak itu kurkuminnya tinggi. Nah, kurkumin ternyata dia bekerja sebagai antioksidan. Kurkumin bekerja juga sebagai antiinflamasi. Kurkumin juga punya efek sebagai anti kanker. Kurkumin sebagai antimikroba. Kurkumin sebagai prooksidan. Kurkumin sebagai anti diabetes. Nih, kurkumin sebagai anti hipertensi. Kurkumin sebagai anti obesitas. Kurkumin sebagai anti aterosklerotik. Jadi kalau dilihat satu tanaman kandungannya kurkumin, dia manfaatnya banyak ya, sama. Jadi makanya kenapa untuk herbal itu suka ditulis indikasinya tuh tidak hanya satu. Karena sama dengan obat ya, ada efek utama dan ada efek yang yang bukan utama. Jadi ini, dan satu tanaman itu kan kandungannya nggak cuma satu. Jadi sifat kerjanya bagaimana? Sifat kerjanya sinergis nanti. Nanti misalnya di temulawak, dia selain kurkumin nanti ada quercetin. Ya, terus di situ akhirnya gimana? Ya makanya dia bagus digunakan. Apalagi kalau jamu itu kan penggunaannya kan tidak hanya satu tanaman, tapi banyak-banyak tanaman ya, lebih dari satu ya. Ada beberapa. Nah, itu berarti nanti kerjanya sinergis. Jumlah senyawanya banyak, bekerjanya bersamaan. Ini ya.
Kemudian senyawa yang berikutnya adalah senyawa terpenoid. Nih, ini struktur intinya terpenoid. Yang perlu diperhatikan, saya tidak akan membahas mengenai jalur metabolisme terpenoid, hanya membahas beberapa senyawa yang sudah dikenal bersifat sebagai yang sudah dimanfaatkan sebagai nutrasetikal. Nah, ini contohnya yang paling dikenal mungkin ya, dengan adanya ginkgo ya, dari ginkgo biloba, ginkolite nih di terpen ya, terus ada squalene ya. Nah, kemudian ada beta karoten tadi dari wortel ya. Itu ternyata berasal awalnya dari alam. Jadi pemanfaatannya digunakan untuk pengobatannya awalnya berupa jamu, kemudian diteliti intensif, dapatlah senyawa yang bermanfaat, dimanfaatkan hingga menjadi fitofarmaka. Digunakan untuk apa saja terpenoid ini? Jadi dilihat ya, bisa digunakan untuk antibakteri, anti parasit, anti inflamasi, anti kanker dan anti tumor, untuk proteksi kulit dari sinar ultraviolet nih. Mungkin yang bisa dikenal pertama adalah paclitaxel. Belajar di obat-obat kanker, ada satu obat yang namanya paclitaxel, turunan dari taksan ya. Nah, diperoleh dari mana? Diperoleh dari tanaman taksol. Jadi tanaman taksol ini ternyata ada senyawa yang namanya paclitaxel ya. Pinus-pinusan taksol itu, pohon pinus ya. Kalau misalnya di Korea mungkin ada pohon pinus merah ya. Nah, di situ ada paclitaxel, di mana ternyata paclitaxel adalah senyawa terpenoid yang dimanfaatkan untuk pengobatan kanker. Ada juga obat yang namanya artemisinin. Nih, artemisinin ini adalah sesquiterpen, digunakan sebagai obat anti malaria. Nih, ini yang sudah dan ini masuk di dalam regimen terapi. Artinya dia memang bermanfaat. Contohnya artemisinin itu diambil dari tanaman yang banyak artemisianya. Salah satunya adalah kumis kucing ya. Di situ ada artemisina. Nah, kemudian ada glisirisin. Nih, glisirisin ini digunakan sebagai obat batuk ya. Dari mana? Ternyata dia dari daun ketimun. Ya, contohnya cucurbitacin nih contohnya. Ini adalah contoh beberapa senyawa terpenoid yang bisa dimanfaatkan untuk pengobatan ya, yang sifatnya nutrasetikal. Nah, ini adalah contoh lain dan asalnya nih ya. Pinen ini, kemudian myrcen, terus ada senyawa limonen, ada senyawa terpinolen, ada senyawa linalool ya. Bisa dilihat asalnya di mana, tanamannya apa. Ada terpineol, terus ada karyofilen ya, terus ada humulen, terus ada osimen ya. Jadi kalau dilihat ini manfaatnya untuk pengobatan sangat banyak sekali. Ya, nanti akan dibahas per topik sistem organ, pemanfaatan tanaman untuk tiap organ ya. Nah, berikutnya adalah fitosterol. Fitosterol tadi dia bagian dari terpenoid ya, bagian sterolnya, di mana dia digunakan ternyata punya aktivitas untuk anti-inflamasi ya, anti kolesterol ya, anti kanker, anti mikroba, anti polimerisasi, anti aterosklerotik dan antioksidan. Ini adalah fitosterol. Fitosterol banyaknya diperoleh dari mana? Selain dari buah dan sayuran, ternyata banyaknya dari minyak. Nih, fitosterol banyaknya dari minyak, dari mana? Minyak bunga matahari contohnya. Banyaknya dari kacang-kacangan fitosterol ini. Makan tempe, makan tahu, ternyata banyak fitosterolnya. Bisa juga dari sereal, bisa juga dari kacang ya. Jadi fitosterol ini contohnya bagaimana penggunaannya. Minyak sesami ternyata digunakannya adalah 1 sendok teh. Nih, dia mengandung berapa? 1 sendok tehnya mengandung 118 mg fitosterol. Nih, kemudian kacang merah. Kacang merah sepertiga. Ini sepertiga sepertiga cup ya, sepertiga tempat minum itu ternyata dia mengandung 71,2 mg fitosterol.
Asparagus setengah cup ya, setengah gelas ya. Ternyata dia mengandung fitosterolnya 32,2 mg. Nih, grapefruit. Grapefruit ini semacam jeruk ya. Dia ternyata setengah gelasnya mengandung 20,1 mg fitosterol. Strawberry ternyata satu ini ya. Satu gelas tuh sekitar 100 ml, gelas yang 100 ml, ternyata dia mengandung 18,2 mg fitosterol. Jadi fitosterol ini bermanfaat. Kalau di daerah sini ya ada yang petani stroberi gitu ya, bagus, ternyata bagus, dia punya efek antioksidan, punya efek antiinflamasi. Jadi kalau digunakan sebagai cemilan pengganti yang lainnya bagus ya, karena kandungannya seratnya dan ada warnanya. Tadi ya, ada warna, ada karotenoid ya, memberi warna merah. Nah, jadi kandungannya berarti tidak hanya fitosterol tapi juga ada pewarna tadi. Nah, senyawa yang berikutnya adalah alkaloid. Alkaloid ini banyak sekali dimanfaatkan. Ini ada beberapa yang mungkin kita sudah kenal, tapi ternyata itu diperoleh dari alam, ya. Mengingatkan kembali ada yang namanya atropin. Atropin ini mungkin salah satunya bisa dipakai obat tetes mata ya. Obat tetes mata atropin itu ternyata sifatnya adalah antikolinergik. Kafein yang ada di teh sama di kopi itu sifatnya sebagai stimulan yang kita kenal. Kodein ternyata dia diperoleh dari alam ya, sifatnya analgesik dan antitusif. Kolkisin ini salah satunya bisa diperoleh dari kembang sungsang ya. Nah, ini bisa digunakan untuk penyakit gout arthritis, penyakit asam urat ya. Kemudian yang mungkin dikenal itu adalah vincristin, vinblastin ya. Ini bisa dipakai untuk anti kanker atau anti tumor. Jadi masih banyak sekali tanaman yang asalnya senyawa yang asalnya dari tanaman yang sudah diisolasi dan ternyata dia sudah memberikan aktivitas yang baik dan digunakan untuk pengobatan ya. Nah, ini contoh tanamannya yang menghasilkannya apa? Morfin ternyata dihasilkan dari tanaman Papaver somniferum. Nih. Kemudian ada yang mungkin dikenal lagi, mana ya? Tobakum ya. Nih, dia ternyata menghasilkan nikotin. Nih ya, dari apa sih? Tobakum yang biasanya tobacco ya. Nih. Kemudian piper itu contohnya sirih-sirih. Itu dia senyawanya adalah piperin. Nih. Terus ada kopi arabica, ternyata isinya adalah kafein. Terus Areca catechu, ternyata isinya arekolin ya. Ini kalau dulu dipakai orang tua untuk nginang ya, sebagai untuk nginang warnanya ada merah. Nah, ternyata ada kandungan arekolin. Arekolin itu biasanya dipakai untuk penenang ya. Jadi ini contoh tanaman-tanaman yang mengandung alkaloid dan alkaloidnya ternyata dipakai untuk pengobatan ya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan ada contoh herbal yang digunakan untuk penyakit diabetes nih. Ini herbalnya yang sudah diteliti dan dia ternyata memang punya manfaat untuk diabetes. Contohnya tanaman brotowali, kayu manis, pare, salam, ada cecendet, ada sambiloto, ada daun belimbing wulu ya. Kalau untuk jamu mungkin kita kenal istilah paitan. Nih ya. Jadi jamu yang paitan ternyata kalau diabetes itu kan kadar glukosa darahnya kan tinggi, manis. Jadi lawannya apa? Pahit nih. Itu pemikiran orang zaman dulu ya. Jadi kalau manis lawannya apa? Pahit. Jadi dikasih obat-obat yang sifatnya memberikan rasa pahit. Nah, ternyata ada kandungan di sana yang bisa digunakan untuk diabetes mellitus. Nih. Kemudian ada herbal untuk hipertensi. Ada mengkudu, ada rosella, ada seledri, ada ceremai, ada krokot, belimbing bulu, dan ada cecendet ya. Salah satu fitofarmaka ya, isinya kumis kucing dan seledri, itu digunakan untuk hipertensi. Berikutnya herbal untuk dislipidemia. Nih, ada
belimbing wulu, ceremai, krokot, terus ada alpukat, bawang putih, daun dewa, kunyit, mengkudu, rosella, dan temulawak ya. Digunakan untuk dislipidemia, untuk kolesterol tinggi. Nah, ini yang paling sering digunakan untuk pengobatan diare. Ini sudah ada, mungkin ada yang kenal, maaf ya saya sebut merek Diapet ya. Diapet itu mengandung daun jambu biji nih ya. Ternyata daunnya ini bisa dimanfaatkan untuk diare dan itu sudah terkenal luas di masyarakat ya. Kemudian ada daun mindi dan ada daun sembung dan ada krokot yang berpotensi juga untuk diare. Ya, jadi kalau dilihat sangat banyak sekali tanaman. Tadi sudah disebutkan cuman ada nggak sampai 1% ya dari seluruh tanaman yang ada di dunia, dan yang di Indonesia pun cuman ada beberapa 40.000 tapi yang sudah dimanfaatkan cuman 1.000 gitu ya. Jadi masih banyak lainnya. Cuman masalahnya adalah kita tidak mencatat dengan baik ya. Penggunaan tradisional pun hanya dari turun temurun, dari mulut ke mulut, tidak terdokumentasi dengan baik. Jadi banyak tanaman yang belum tereksplor ya. Kalaupun tereksplor itu karena keberuntungan atau karena tiba-tiba ketemu nih, tiba-tiba ada yang menggunakan ya dan dia berpunya manfaat. Jadi seperti itu. Jadi peluang untuk mengembangkan nutracetika dari herbal itu sangat tinggi sekali ya. Jadi mohon nanti jangan ragu-ragu untuk menggunakan obat herbal, tapi ingat herbal itu biasanya bukan sebagai pilihan utama atau first line. Herbal itu adalah biasanya digunakan sebagai penunjang atau sebagai ajuvan ya. Dalam pengobatan dia digunakan sebagai terapi non farmakologi dan ada terapi farmakologinya ya. Jadi mohon dipelajari ya. Terima kasih dan semoga yang kita pelajari bisa memberikan ilmu yang bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.